Pasukan Islam dipimpin oleh sang pedang Allah Khalid bin Walid menaklukkan Romawi sesuai dengan nubuah Nabi Muhammad SAW bahwa Romawi akan jatuh ke tangan kaum muslimin dan menjadi kekalahan terbesar sepanjang sejarah mereka. Perang Yarmuk terjadi pada tahun 636 Masehi di dekat sungai Yarmuk, sebuah daerah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur. Kaum muslimin berjumlah kurang lebih 25.000 orang dipimpin oleh Khalid bin Walid sang pedang Allah. Ia membagi pasukannya menjadi 36 infanteri dan 4 unit kavaleri. Sedangkan pasukan Romawi dipimpin oleh Fahan. Dia membagi pasukannya menjadi 4 pasukan besar dengan 1 komandan senior di setiap pasukan. Pertempuran hari pertama dimulai. Fahan melakukan serangan terbatas untuk menjajal pasukan muslim. Majulah pasukan Romawi menyerang pasukan Islam. Saat mereka dalam jangkauan panah, pasukan Islam menghujani mereka dengan anak panah. Saat pasukan sudah dekat, kaum muslimin menghunuskan pedang. Bentrokan senjata pun dimulai. Di hari pertama ini, kaum muslimin berhasil memukul pasukan Romawi ke belakang. Jumlah korban mereka lebih banyak dari jumlah korban kaum muslimin. Pertempuran hari kedua, Fahan menyerang pasukan muslim ketika fajar, di mana kaum muslimin belum siap untuk bertempur. Pasukan Romawi menghantam pasukan tengah dengan pasukan tengah dan pasukan sayap dengan pasukan sayap. Pertempuran seimbang pun terjadi. Meskipun pada awalnya kaum muslimin kewalahan, namun kaum muslimin mampu mengimbangi pasukan Romawi. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi Fahan menyerang saat fajar tidak sepenuhnya berhasil. Kaum muslimin sendiri pada titik ini, pasukan yang paling menerima banyak gempuran adalah sayap kanan yang dipimpin oleh Amr bin As. Serangan dari pasukan yang dipimpin oleh Kanater membuat pasukan Amr bin As kelelahan hebat. Kanater mengganti pasukannya 2 kali sehingga stamina mereka terjaga. Sedangkan pasukan Amr bin As tidak mengganti pasukan sampai akhir. Pasukan sayap kiri Romawi yang dipimpin oleh Gregory menyerang pasukan sayap kiri kaum muslimin yang dipimpin oleh Yazid. Gregory menyerang pasukan sayap kiri itu dengan pasukan yang diikat rantai. Meskipun gerakannya lambat, namun tekanan mereka sangat kuat. Fahan berhasil menjepit pasukan tengah kaum muslimin dan menekan mereka ke belakang. Melihat hal itu, Khalid bin Walid menggunakan pasukan kavaleri cadangan untuk membalas dan menstabilkan situasi. Khalid bergerak ke sayap kanan terlebih dahulu, membantu pasukan Amr bin As. Setelah pasukan itu stabil, Khalid bergerak ke sayap kiri, membantu pasukan yang dipimpin oleh Yazid. Setelah pasukan itu stabil, Khalid membantu pasukan tengah yang dipimpin oleh Diror, sehingga posisi berbalik. Kini pasukan Romawi yang terdesak. Pasukan tengah Romawi berhasil dipecahkan, bahkan komandan mereka bernama Dairjan berhasil dibunuh. Perang hari ketiga. Setelah kegagalan rencana tempurnya yang mengakibatkan terbunuhnya 1 komandan senior mereka, Fahan mencoba taktik baru. Ia menghantam pasukan tengah dan sayap kanan kaum muslimin yang tampak lemah. Pertempuran pun dimulai. Pasukan yang dipimpin Kanater menggempur pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As dan Syurahbil. Pasukan Amr mengalami hantaman yang paling dahsyat. Mereka mulai kelelahan akibat minimnya pasukan cadangan. Beberapa front mulai terkoyak akibat serangan Kanater. Khalid bin Walid kembali mengirimkan pasukan kavaleri cadangan untuk membantu pasukan Amr bin As. Pasukan itu pun berhasil memukul mundur pasukan Kanater dan membuat mereka terpojok dan mundur. Di hari ketiga ini, pasukan Romawi lebih banyak lagi yang tewas dibanding pasukan muslim. Strategi Fahan menggempur kaum muslimin kembali mentah. Mungkin inilah peperangan yang membuat Fahan kehabisan strategi perang. Pertempuran hari keempat. Fahan menargetkan pertempuran hari keempat ini sebagai pertempuran final. Begitu juga kaum muslimin. Pasukan Romawi menghantam pasukan sayap kanan dan tengah. Hal ini sudah dibaca oleh Khalid bin Walid. Untuk itu ia tempatkan pasukan yang sangat kuat untuk menghadapi mereka di sana.
Awalnya pasukan Kanater berhasil dipukul mundur oleh pasukan Amr bin As. Kemudian tidak lama pasukan Romawi kembali memukul pasukan Amr bin As. Pasukan yang dipimpin Syurahbil di bagian tengah juga mengalami hal yang serupa, bahkan hampir terpukul sampai ke markasnya. Pasukan sayap kiri yang dipimpin oleh Yazid juga mengalami gempuran dan serangan panah. Bahkan banyak pasukan yang buta akibat panah-panah itu. Saat-saat kritis itu hampir membuat kaum muslimin kalah, sehingga Ikrimah bin Abi Jahal memimpin 400 pasukan berani mati untuk menggempur pasukan utama Romawi. Ikrimah pun gugur setelah pasukan yang ia pimpin berhasil memecah pasukan Romawi dan membunuh 400 orang lebih. Masa kritis itu pun akhirnya terlewati dan Khalid tahu betul apa artinya itu. Artinya pasukan Romawi telah mencapai batas akhir mereka. Begitu juga pasukan kaum muslimin. Namun moral dan semangat mereka lebih unggul dari pasukan Romawi. Hari kelima peperangan. Ketika kedua pasukan telah berhadapan, Fahan mengirim utusan untuk melakukan gencatan senjata. Sebenarnya keadaan kaum muslimin sendiri sudah melampaui batas manusia mampu berperang. Namun ini adalah kesempatan emas. Khalid menyadari bahwa pasukan Romawi telah kehilangan semangat perangnya. Khalid menyetujui gencatan senjata selama 1 hari sambil ia menyusun taktik selanjutnya. Hari ke-6 pertempuran, kedua pasukan bertemu. Khalid mengubah strategi perangnya. Yang semula pasukan muslimin hanya bertahan, sekarang kaum muslimin menggunakan strategi ofensif sebagai serangan balasan. Khalid menjadikan seluruh pasukan kavaleri menjadi satu dengan mobile guard untuk melakukan serangan penuh. Khalid merancang taktik besar. Ia mengerahkan seluruh kavalerinya untuk menghantam seluruh kavaleri Romawi dan mengusirnya dari medan tempur, sehingga Romawi hanya tinggal memiliki pasukan infanteri tanpa kavaleri. Setelah itu ia menggerus pasukan infanteri Romawi dari sisi kiri dan belakang. Pasukan infanteri berhasil diobrak-abrik satu persatu, pasukan tewas. Sisanya melarikan diri ke arah barat daya, ke sebuah daerah yang dihimpit oleh jurang dan bukit terjal. Pasukan itu tidak menyadari bahwa Khalid telah menempatkan pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Diror di atas bukit itu. Pasukan itu pun disambel di tempat itu. Sebagian mati di ujung pedang, sebagian lagi jatuh ke jurang. Sehari setelah perang Yarmouk, Khalid mengerahkan sisa pasukannya untuk mengejar pasukan Romawi yang lari ke daerah Damaskus. Pertempuran pun terjadi di sana. Tidak perlu menunggu lama, pasukan Romawi berhasil disambel ulek oleh pasukan Khalid bin Walid. Fahan, Raja Armenia, dan jenderal tertinggi Romawi game over di tempat itu. Wallahu alam bisawab, dan kemenangan berhasil diraih oleh kaum muslimin sebagai kemenangan paling besar sepanjang sejarah.